Welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, pada kesempatan kali ini kembali lagi dengan saya Zaini. Saya akan kembali memberikan informasi, sharing, dan pengalaman ya terkait dengan materi kita pada hari ini yaitu selling skill atau keahlian dalam menjual. Tentunya menjual produk dan jasa ya, yang berhubungan dengan kegiatan kewirausahaan atau entrepreneurship. Nah, jadi teman-teman semua, materi ini merupakan kelanjutan dari materi-materi sebelumnya yang sudah kita bahas, yang mana kita sudah belajar menentukan mundur ya produk inovasi, kemudian kita belajar bagaimana untuk membuat sebuah perencanaan bisnis dan sebagainya, yang kemudian ujungnya adalah tentu bagaimana teknik menjual atau selling skill. Nah, jadi pada kesempatan ini izinkan saya untuk berbagi informasi terkait selling skill yang mana nanti saya akan hubungkan dengan eh, kegiatan penjualan di pelayanan kefarmasian, terutama untuk apotik swasta ya. Jadi area usaha obat-obatan pada pelayanan kefarmasian di apotik. Nah, jadi sebelum ke sana terlebih dahulu mungkin saya sampaikan apa yang dimaksud dengan selling skill. Selling skill merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seorang untuk menjual produk baik itu berupa barang maupun jasa. Nah, jadi yang disebut dengan selling skill adalah keahlian menjual produk baik dia berupa barang maupun berupa jasa. Jadi kalau kayak di apotik maka yang dijual adalah kebanyakan memang berupa produk barang, yaitu obat bebas, ya obat bebas terbatas, obat herbal, kosmetik, kemudian alat kesehatan. Nah, itu yang biasa kita jual di apotik. Nah, kemudian jasa tidak menutup kemungkinan juga ya diperdagangkan atau dilayani di apotik. Misalnya ada beberapa apotik yang mungkin melayani jasa-jasa tertentu. Misalnya jasa apa ya? Jasa pengecekan gula darah ya. Ya, walaupun di sana juga ada produknya berupa strip gula darah, namun di sana ada jasa yang ditambahkan untuk kegiatan tersebut. Nah, kemudian jasa lain, apotik diversifikasi. Apotik-apotik yang kemudian membuka jasa semacam spa ya. Ada juga apotik yang membuka jasa semacam apa ya? Pengobatan-pengobatan herbal. Nah, itu juga menjadi sebuah produk yang dihasilkan dari penjualan apotik. Nah, itu juga bisa termasuk dalam pelayanan kefarmasian, yang mana semuanya butuh selling skill untuk dapat meningkatkan animo dan penjualan ya. Nah, terutama kita ketahui sekarang kondisinya tentu cukup berat ya bagi semua usaha. Saya pikir apotik juga terimbas, beberapa apotik yang mungkin tidak punya keahlian dalam penjualan online ya. Nah, karena kita ketahui sekarang penjualan offline kecenderungannya sulit, apalagi usaha-usaha lain ya semacam kuliner, kemudian jasa transportasi ini sudah sangat-sangat luar biasa menurun sekarang. Kalau apotik tergantung ya, tergantung skill daripada manajerial yang ada di apotiknya, manajemen yang ada di apotiknya. Kalau bisa memanfaatkan situasi ini untuk penjualan online, itu masih bisa ditanggulangi dengan baik. Nah, oke teman-teman semua, saya lanjut ya. Nah, sales itu terdiri dari 4 hal. Satu, relationship atau hubungan antara kita dengan customer ya. Nah, jadi untuk menjadikan sebuah penjualan atau melaksanakan sebuah penjualan yang berhasil,
Maka relationship ini menjadi hal yang penting. Jadi membangun hubungan yang baik antara kita sebagai penjual, sebagai penyedia jasa dengan customer. Kemudian yang kedua adalah komunikasi. Ya, komunikasi juga menjadi hal yang sangat penting karena komunikasi merupakan jalan menyampaikan pesan dari kita kepada konsumen. Kalau kita berhubungan dengan obat, maka yang dimaksud dengan komunikasi di sini adalah selain selling skill-nya merupakan bagaimana kemampuan kita untuk memberikan PIO atau pelayanan informasi obat kepada pasien. Kemudian interaksi dan mengenal. Nah, ini juga hubungannya dengan relationship ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan rasa nyaman berupa interaksi, hubungan yang baik antara kita dengan orang lain, dengan customer. Nah, mengenal juga menjadi hal yang cukup penting ya. Nah, jadi sedapat mungkin teman-teman nanti ketika mengambil usaha, khususnya di bidang pelayanan kefarmasian, mengenal pasien itu sangat penting. Minimal sekali tahu nama ya. Kalau tidak tahu, kalau bisa lebih lagi sampai ke alamat, bahkan sampai kita memiliki nomor handphonenya itu juga cukup penting. Karena itu berhubungan dengan after sales marketing nanti. Jadi ketika kita sudah pernah mengalami penjualan dengan yang bersangkutan, sudah closing pertama kali, maka ketika kita sudah menyimpan handphone, nomor handphone, maka kita bisa saja melakukan feedback, follow up, informasi kepada yang bersangkutan terkait dengan obat-obatan. Nah, itu juga memberikan peluang-peluang tersendiri untuk customer repeat buyer ya, atau pembelian ulang ke depannya. Oke ya, saya lanjut. Kemudian selling skill itu tentu dari penjualan ya, sales dan sales ya. Jadi penjualan yang terus dilakukan itulah yang disebut dengan selling skill. Saya lanjut ini. Nah, siklusnya yang pertama adalah mencari prospek dulu ya. Nah, jadi bagaimana skill kita nanti ke depannya mencari prospeknya adalah customer yang memiliki kriteria sesuai dengan apa yang kita targetkan. Nah, kalau secara umum apotek itu memang menunggu ya sifatnya. Menunggu orang datang untuk ke tempat kita. Nah, sebenarnya ada teknik sendiri bagaimana mengenalkan apotek kepada halayak ramai, kepada masyarakat, kepada warga dengan jemput bola. Nah, namun saya tidak perlu bahas di pertemuan ini. Mungkin saya nanti akan sharing tersendiri di video tersendiri terkait bagaimana merangkul masyarakat di sekitar kita terutama. Nah, ini berhubungan dengan mencari prospek ini. Namun kalau dari sisi apotek tentu adalah hubungannya dengan mencari prospek yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, maka ini sangat berkaitan dengan bagaimana kemampuan kita untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa posisi apotek kita itu menjadi penting bagi mereka. Kemudian yang kedua adalah pertemuan. Pertemuan berarti tentu adalah kalau konteksnya apotek, maka pertemuan itu dilaksanakan di apotek ya, antara penjual dan pembeli, antara pelayanan kefarmasian dengan customer. Kemudian membangun relationship seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ini menjadi hal yang sangat penting. Hubungan emosional antara kita sebagai tenaga farmasi dengan customer kita, pasien kita, sehingga nanti terjadi hubungan yang kuat, terjadi perkenalan di sana, sehingga ke depan menjadi nilai tambah tersendiri ketika orang memilih apotek kita. Kemudian menentukan kebutuhan. Nah, kebutuhannya sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat di sekitar kita. Nah, jadi saya sudah jelaskan di video-video sebelumnya di series News Apotek ya. Jadi teman-teman bisa dengarkan di sana, video di sana. Jadi menentukan kebutuhan itu berdasarkan studi ya. Studinya bisa pengamatan, bisa menggunakan data. Nah, jadi teman-teman bisa pilih atau menggunakan kombinasi keduanya ya. Kemudian presentasi. Nah, ini kalau kegiatannya kita menghampiri kepada customer.
Nah, hubungannya dengan sales marketing dan representatif ya. Kalau di obat berarti ada istilah medical representative. Kemudian penyelesaian, baru penutup dan service. Biasanya yang bagus sales penjualan yang berhasil itu sampai dengan closing. Closing artinya penutupan atau terjadinya penjualan di sana ya. Jadi orang akhirnya memiliki keinginan untuk membeli produk maupun jasa tersebut. Nah, itu yang disebut dengan penutupan dan servis tadi. Nah, jadi siklus ini berkesinambungan ya, tentunya sesuai dengan kebutuhan yang ada. Untuk apotik tentu kita bisa menyesuaikan lagi dengan kebutuhan di apotik seperti apa yang seharusnya. Oke ya, secara umum seperti ini yang bisa saya sampaikan dulu terkait dengan siklus penjualan. Kemudian saya akan masuk di cara berkomunikasi. Ini menjadi hal yang penting, terutama kita sebagai tempat terdepan daripada pelayanan kefarmasian, yang mana ketika ujung tombaknya adalah closing, maka cara berkomunikasi ini menjadi hal yang sangat penting. Komunikasi ini dipandang cukup berpengaruh ya, signifikan terhadap terjadinya closing daripada penjualan obat. Nah, yang pertama adalah kata-kata itu 7% kualitas, nada suara 38% kualitas, bahasa tubuh 55% kualitas. Nah, jadi teman-teman bisa melihat bahwa kalau hanya kita berkata-kata biasa ya, tanpa intonasi, biasa misalnya misalnya teman-teman menawarkan produk tertentu hanya dengan kata-kata, itu hanya 7% dianggap. Kalau sudah bernada ya, dengan adanya intonasi, dengan adanya persuasif, dengan adanya gestur tubuh, itu akan meningkat signifikan menjadi 55% kualitasnya. Jadi apalagi dengan teman-teman menambah smile ya, senyum, open posture ya, sikap terbuka, forward lean, condong ke depan, touch, sentuhan-sentuhan di sini dalam artian menyentuh perasaan mereka ya. Jadi menyentuh perasaan. Eye contact ya, kontak mata, nod, anggukan. Jadi kita mendengarkan, kemudian mengangguk, menerima apa yang mereka sampaikan. Interest ya, tertarik, kemudian nice, ramah, dan genuine, itu tulus terhadap apa yang kita sampaikan kepada pasien. Itu akan memberikan kesan tersendiri kepada pasien sendiri. Saya punya pengalaman tersendiri memang pada pasien-pasien tertentu yang loyal dengan apotik yang kami miliki, itu bahkan mereka yang berada di rumah lokasinya yang melewati bahkan ya beberapa apotik sebelum ke apotik kami, tetap sampai sekarang datang ke apotik dengan alasan memang di tempat kita itu sudah memberikan pelayanan langsung kepada pasien yang dilayani langsung oleh apoteker ya. Kemudian kami memberikan kesempatan kepada pasien untuk bercerita lebih gitu ya tentang keluhan-keluhannya. Nah, itu menjadi nilai tambah tersendiri. Nah, jadi teman-teman, komunikasi ini menjadi hal yang sangat penting kita pahami, menjadi hal yang sangat penting kita pelajari bersama, karena komunikasi adalah ujung tombak dari proses penjualan atau closing tidaknya suatu produk atau jasa tersebut. Oke ya. Nah, jadi saya pikir ini menjadi catatan tersendiri bagi kita bahwa peran perhatian kita kepada konsumen itu menjadi hal yang sangat penting. Termasuk penjualan online ya, saya pikir ini juga berlaku ya. Walaupun tidak komunikasi secara langsung, namun komunikasi dengan tulisan itu juga sangat penting bagi teman-teman nantinya. Harus pelajari, apalagi yang sifatnya online. Itu ada skill tersendiri nanti ya untuk bagaimana bisa closing secara online. Tentu ada algoritmanya. Kalau Facebook ada algoritmanya sendiri, kalau Instagram ada algoritmanya tersendiri. Ada teknik-teknik tertentu yang harus dipelajari ke depannya. Oke ya, saya lanjut. Nah, di sini selling skill dalam farmasi. Saya masuk kepada aplikasinya di dunia farmasi ya. Yang biasa menggunakan ada dua ya, perusahaan atau distributor. PBF itu banyak memanfaatkan medical representative namanya, atau MR, atau rep ya. Jadi mereka yang memberikan product knowledge kepada customernya itu bisa para medis ya, biasanya dokter yang memanfaatkan produk-produk untuk diresepkan. Tidak menutup kemungkinan juga MR masuk kepada apotik langsung, terutama apotik-apotik yang besar yang
sudah memiliki customer yang tinggi dengan penjualan yang tinggi dan pemesanan yang tinggi di distributor obat. Itu tidak menutup kemungkinan nanti MR itu masuk ke sana. Kemudian sales marketing, bagian penjualan ya, khususnya bagian pemasaran, itu juga memiliki peran tersendiri dalam penjualan di farmasi ya, khususnya di perusahaan. Kemudian di apotek yang bertanggung jawab tentu adalah bagian penjualan di apotek. Apotek itu kan tentu ada apoteker, ada tenaga teknis kefarmasian, atau tenaga-tenaga lain, pembantu lain yang mungkin berhubungan dengan penjualan, ada kasir dan sebagainya ya. Nah, jadi apakah mereka dilibatkan atau tidak dalam proses penjualan itu tergantung apotek masing-masing. Nah, kalau dilibatkan maka mereka juga memiliki peran penting dalam proses selling skill ini ya. Kita lihat satu-satu. Nah, perusahaan atau distributor mereka memiliki istilah product knowledge. Jadi mereka memegang masing-masing prinsipal yang memiliki produk masing-masing ya. Nah, jadi teman-teman perlu pahami product knowledge ini sangat penting untuk bisa memberikan pemahaman kepada terutama para medis ya. Biasanya mereka langsung kepada para medis atau tidak menutup kemungkinan juga ke apotek ya. Nah, jadi product knowledge ini menjadi hal yang penting, yaitu mengenalkan produk-produk, terutama produk-produk baru atau produk-produk yang ada modifikasi tertentu dengan teknologi tertentu yang masih belum familiar, atau produk tertentu pengembangan yang kemudian memiliki nilai tambah tersendiri. Itu juga bisa ya, atau herbal-herbal yang baru yang memiliki khasiat yang bisa dipertanggungjawabkan, itu juga diberikan pemahaman dan informasi dalam bentuk product knowledge. Nah, jadi yang bekerja sebagai medical representative dan sales marketing ini tentu harus memiliki pemahaman tentang itu. Kemudian marketing mix ya terdiri dari 5P, misalnya di sini product, promotion, price, place, people, process, physical evidence yang mungkin berkembang sudah menjadi 7. Jadi dari produk, kemudian promosi, harga, tempat, orang, people ya, prosesnya, kemudian physical evidence lingkungannya. Itu menjadi hal yang penting dipahami oleh bagian marketing. Karena target marketing itu sesuai dengan marketing mix yang ditentukan ya. Nah, jadi kita harus memahami itu bersama, terutama teman-teman yang nanti bekerja di area distributor ini ya, menjadi hal yang sangat penting. Oke, peran di sana adalah bagaimana meyakinkan pengguna jasa atau produk tersebut, apakah apotek maupun dokter sendiri, bagaimana meyakinkan mereka supaya produk-produk tersebut bisa diterima yang kemudian nanti masuk ke dalam resep atau jadi penjualan di apotek ya. Jadi itu ya teman-teman di area distributor yang biasa dilakukan oleh teman-teman medical representative dan marketing ya. Nah, personal selling ini yang paling banyak digunakan oleh teman-teman medical representative. Yang pertama adalah kriterianya produk tersebut secara teknis sangat kompleks. Nah, jadi produk-produk yang membutuhkan product knowledge lebih, yang membutuhkan informasi lebih, ini perlu dijelaskan secara khusus kepada dokter ya. Kemudian perlu dilakukan proses pendalaman negosiasi antar need dokter, customer, terkait benefit ya, benefit atau keuntungan apa yang ditawarkan ketika menggunakan produk tersebut. Nah, kemudian perlu dilakukan kunjungan lanjut untuk follow up post purchase call ya, post purchase call. Nah, ini berhubungan tentu dengan feedback setelah menggunakan produk, baik kepada customernya maupun kepada penggunanya, dokter ya. Produk tersebut perlu diperagakan secara langsung. Nah, jadi produk-produk tertentu yang memiliki peragaan secara langsung, terutama misalnya alat-alat yang berhubungan dengan, misalnya tahu ya alat-alat untuk asma, mungkin ada alat-alat tertentu yang misalnya baru, penggunaannya baru, perlu ada teknik tertentu, ada SOP sendiri, nah itu perlu diperagakan. Harga produk biayanya mahal biasanya.
Kemudian pemakaian terbatas, contoh obat yang hanya dipakai oleh dokter melalui peresepan. Obat-obat yang masuk dalam kategori resep yang diresepkan oleh dokter-dokter tertentu, misalnya spesialis tertentu, spesialis paru, kemudian spesialis jantung ya, yang obatnya memang khusus. Nah, itu juga masuk ke dalam personal selling. Nah, jadi ini area medical representative yang perlu dipahami bersama secara umum seperti ini. Siapa tahu nanti ada di antara semuanya yang berkeinginan atau bercita-cita masuk ke area ini ya. Cukup menarik ya bagi teman-teman yang memenuhi kriteria sebagai medical representative. Nah, kemudian masuk ke apotek. Nah, ini yang lahan kita ya, yang banyak dimasuki oleh teman-teman di 3 farmasi, teman-teman apoteker di area pelayanan komunitas. Nah, jadi apotek itu ada 2 skill minimal yang harus dipahami dalam penjualan ya. Yang pertama adalah product knowledge. Sama dengan medical representative, kita harus menguasai produk yang kita jual. Nah, pada kondisi tertentu, pasien kan datang ke apotek itu ada 2 kondisi mereka. Kita katakan bahwa apotek kita ini memang tidak ada pelayanan dokter misalnya ya. Berarti murni sales, penjualan. Jadi ada 2 kondisi mereka. Mereka datang dengan hanya bercerita sakit tertentu. Kemudian ada yang mereka memang datang membawa kemasan obat, contoh. Nah, ini ada 2 sikon yang berbeda. Nah, dengan menguasai product knowledge, dengan menguasai komunikasi, pelayanan informasi obat kepada pasien, kita bisa saja memberikan edukasi kepada pasien bahkan lebih dari sekedar yang mereka butuhkan. Contoh, kondisi pertama, pasien datang dengan keluhan tertentu, maka dengan product knowledge dan dengan pemahaman farmakologi, farmakoterapi yang kita pahami, maka kita bisa saja menjelaskan kepada pasien sakit ini, kemudian kita anamnesa ya, bagaimana keluhannya. Nah, kita bisa menduga penyakitnya ini, kemudian ditawarkan produk tertentu. Nah, itu kepada pasien, bagaimana kita komunikasi menjelaskan kepada pasien. Ya, mungkin juga tidak sebatas satu produk ya. Saya menyarankan ada beberapa produk alternatif yang juga harus disandingkan, yang mana tentu memiliki nilai kelebihan dan kekurangan tertentu. Nah, ini bisa kita perbandingkan satu sama lain kepada pasien sehingga pasien memahami kira-kira produk mana yang sesuai dengan kebutuhannya, yang tentunya berdasarkan saran dan rekomendasi yang tepat dari seorang apoteker dan tenaga farmasi ya. Kondisi kedua, nah ini yang kadang perlu skill lebih ya. Pasien datang ke apotek, kemudian dia membawa contoh obat hanya kemasan. Nah, kemudian mereka memiliki tipikal atau karakteristik yang loyal terhadap kemasan tersebut atau loyal terhadap produk tertentu. Ini peran kita adalah, misalnya kita memiliki obat, dia datang ya minta obat, misalnya apa ya? Misalnya OA ya, obat wajib apotek asam mefenamat misalnya, sakit gigi. Nah, dia terbiasa menggunakan merek obat X ya. Datang ke tempat kita tidak punya produk tersebut, maka disinilah peran kita untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa sebenarnya kita memiliki obat tersebut dengan isi yang sama, asam mefenamat, namun dengan pabrik yang berbeda. Nah, ini peran teman-teman, bagaimana bisa melakukan penjualan atau selling skill-nya, bagaimana bisa meyakinkan pasien bahwa dengan switch atau dengan pergantian dengan produk yang lain, atau bahkan dengan komposisi kimia yang berbeda, misalnya sakit gigi tadi ya, bisa diganti dengan antiinflamasi yang lain yang jauh lebih kuat. Nah, bisa saja itu menjadi poin plus bagi apotek teman-teman nantinya. Nah, jadi skill untuk switch, skill untuk mengganti obat dari satu produk kemasan dengan kemasan yang lain, atau bahkan satu jenis obat tertentu dengan jenis obat yang lain, itu harus dimiliki oleh tenaga farmasi yang
berada di depan ya, terutama dalam penjualan. Nah, ini menjadi hal yang penting. Maka tadi di sini ada komunikasi dan PIO itu menjadi hal yang penting ketika kita mau closing obat-obat tertentu yang mana mendapatkan pasien yang sangat loyal dengan obat-obatan tertentu. Nah, jadi teman-teman, itu ya sharing saya hari ini terkait dengan selling skill di pelayanan kefarmasian, khususnya di tadi distribusi dan apotek ya, yang menjadi hal yang sangat penting bagi kita semua untuk bisa dipahami ke depannya untuk bisa closing, melakukan penjualan obat-obatan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Itu saja dulu untuk hari ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Bagi yang pengen diskusi, pengen tanya jawab, silahkan di kolom komentar atau bisa menghubungi saya secara langsung. Terima kasih, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.